Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kemen Motovlog. Hari ini kita jalan-jalan lagi ya. Kita menikmati kepanasan di siang hari. Saya lagi ada di Sumedang, teman-teman. Kemarin dari Bogor itu berangkat jam 9 malam. Nyampe Sumedang itu jam 1 malam. Perjalanan ke Sumedangnya enggak kita rekam ya, karena ini ke Sumedangnya kita beda kendaraan ya, kita enggak naik motor ke Sumedangnya. Ya, mau apa sih ke Sumedang? Kebetulan di Sumedang itu lagi ada tugas negara. Rencana mau ngejemput keluarga yang di Sumedang, mau pada ke Bogor katanya. Jadi tugas kita di Sumedang ngejemput keluarga yang ada di Sumedang, orang tua ya, orang tua, kakak dan adik, ponakan juga mau pada main ke Bogor. Ya, jadi ini tugas negara yang harus dilaksanakan nih, wajib. Oke, karena kita lagi di Sumedang, kayaknya sayang banget ya kalau kita nggak eksplor Sumedang. Rencana ini mau ke Bendungan Jati Gede. Mau ke Bendungan Jati Gede kita. Di sana mau main aja. Kita ke Bendungan Jati Gede itu rutenya jalan ini, jalan ke arah Paseh. Cimalaka, lalu Paseh. Nah, ini sekarang lagi berada di daerah Paseh. Oh ya, teman-teman, ini hari pas banget hari Idul Adha. Ya, jadi saya mau mengucapin mohon maaf lahir dan batin dan selamat merayakan hari Idul Adha bagi kalian yang merayakannya. Mudah-mudahan di hari Idul Adha ini kita bisa mengambil hikmah ya dari peristiwa yang terjadi di Idul Adha ini. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan pribadi yang lebih baik lagi, lebih soleh lagi, lebih soleha lagi. Mengingat ini hari Idul Adha, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari hari Idul Adha ini. Nah, gini nih perjalanannya. Ya. Saya pikir mau padat, mau macet-macetan. Biasanya ini kan jalur ini, jalur banyak bis-bis, banyak mobil-mobil besar juga. Ternyata jalanan kosong dari tadi, dari arah kota Sumedang sampai ke Paseh ini jalanan kosong kayak gini nih. Kita pengen lihat kondisi bendungannya sekarang udah kayak gimana, karena memang udah lama banget ya, udah hampir 1 tahun belum ke sana lagi. Jadi kita sekarang mau cek kondisinya. Kayak katanya sih ya, katanya tempatnya udah banyak destinasi-destinasi tempat wisata yang udah bagus, udah dibangun juga. Sebelum berangkat kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan semua dilancarkan dalam perjalanan dan tidak terjadi apa-apa selama perjalanan. Amin.
Nih kita kalau jalanan pasir kayak gini enak nih kayak gini nih ya. Dia tuh kayak di apa ya? Kayak jalanan sehabis puncak pas mungkin kalau di Bogor. Ya, yang ke arah Ciloto. Oh, lihat. Di sini jalanan juga udah bagus. Terus kanan kiri kita bisa ngelihat perbukitan. Ada beberapa gunung juga yang bisa kita lihat. Itu kalau di Sumedang itu ada gunung namanya Gunung Tampomas. Nah, dari sini bisa kelihatan. Tuh, jalanannya kayak gini adem. Nanti kita dari Paseh itu ke Tomo, daerah Tomo di depan. Ya, lalu ini nanti tembusnya ke Majalengka ini. Tapi kita nggak akan ke Majalengkanya. Kita sebelum Majalengka kita belok ke kanan ke arah Bendungan Jati Gede. Nah, kita santai aja jalan perjalanannya ya, menikmatin perjalanan aja, nggak terlalu buru-buru. Dulu memang jalanannya nggak sebagus ini ya, tapi udah dibenerin, oh jadi mantep banget ini jalanan. Cuman memang jalanan ke sini eh, mayoritas itu sama mobil-mobil besar. Ya mobil-mobil pribadi cuma satu, jarang lah, bukan jarang ya, tidak terlalu banyak. Karena apa? Karena semenjak dibangun tol Cipali, tol Sumedang, Cisumdawu, itu banyak kendaraan-kendaraan pribadi yang lebih memilih ke sana. Nah ini di depan teman-teman ada Masjid Raya Nyalindung. Nah ini nih Masjid Raya Nyalindung nih terkenal nih. Biasanya kalau kalian yang para bikers, bikers, iya kalau kalian yang touring-touring yang melalui jalan sini, biasanya banyak yang berhenti di uh, istirahat sejenak di hotel, kok di hotel sih, banyak yang berhenti sejenak di Masjidnya Lindung, biasanya rame. Oh, enak nih jalanannya nih. Ini jalanan kita menurun ya, turunan dari Masjidnya Lindung ke bawah ini kita udah turun. Ini nggak digas sama sekali nih. Dari tadi jalanan kayak gini terus nih. Paling enak nih kalau touring jalanan kayak gini nih. Waduh, udah paling mantap aja. Ternyata jalanannya udah bagus banget. Udah enak jalanannya, udah aspal-aspal kayak gini nih paling enak nih. Kanan kiri kita disuguhkan dengan perbukitan. Tuh, udah jalannya bagus, adem, sepi. Wah, itu udah paling mantep. Ini masih di daerah nah, dulu kita baca pelangnya. Oh, ini udah di daerah Tomo ya. Ternyata teman-teman, ini kita udah masuk ke daerah Tomo. Biasa ini perjalanan ke Jati Gede kita nggak pakai map ya. Kan kalau biasanya suka ada penunjuk map pakai itu ya, disimpan di holder handphone itu.
Tapi sekarang karena pakai motor yang ade, dia nggak punya holder buat nyimpennya, jadi kita nggak pakai map. Nah, ini seingat-ingatnya aja, jalannya seingat-ingatnya aja saya. Ternyata kita udah di daerah Tomo sekarang. Daerah Tomo. Kalau tadi Paseh, sekarang Tomo. Jalanan masih gini-gini aja, enak banget sumpah. Wah, kayaknya kalian kalau coba deh yang mau touring-touring uh, bisa ngelewatin jalur ini nih, alternatif nih. Yang mau ke arah, ya ini kan tembusnya ke arah itu ya, ke arah Majalengka, Indramayu. Oh, jalanan udah seneng banget jalanannya kayak gini nih, luar biasa. Tapi karena mungkin jalanan kosong ya, jalanan kosong itu mobil-mobil pribadi terutama elep ya, mobil angkutan elep itu oh gila-gilaan jalanin mobilnya. Kita harus waspada aja, kadang-kadang suka banyak mobil yang memakan jalan kita. Mobilnya kencang-kencang, jadi pelan-pelan aja ya, hati-hati. Jalanan masih jelek nih ya, tadi sekitar hampir 7 kilo jalanan semua jelek dari awal pintu masuk. Tapi di daerah-daerah sini nih, ini udah ada perbaikan jalan nih, jalannya mau dibeton. Tapi dia baru sebelah, mungkin sebelah lagi nanti ya. Tapi belum bisa dipakai nih teman-teman jalanan. Ya, aduh, udah mau jelek, becek. Ini kalau jalanan beton yang atas sudah dibuka, enak nih. Ini kalau kayaknya ya, kayak kalau jalanan dalam kondisi hujan bahaya juga nih. Banyak tanah-tanah. Tuh, jalanan jelek kayak gini kan bikin pegel tangan ya. Gas rem, belum bulak beloknya. Ah, ya dari tadi banyak banget ya mobil pribadi yang habis ini kali berwisata di Jati Gede. Oh, ya kayak gini lah kondisi jalanannya. Ya mudah-mudahan next time, mudah-mudahan lain waktu kalau kesini lagi, mudah-mudahan jalanan udah bagus ya. Tapi nanti kita pulang kita nggak jalan sini. Nah, alhamdulillah. Wah, ini jalanan udah bagus nih, udah diperbaiki nih. Dusun Cikalung, Desa Mekarwangi. Nah, sekarang kita berada di Desa Mekarwangi. Nah, gini atuh jalanan teh. Oh, udah bagus nih sekarang nih. Oh, ternyata kayaknya perbaikan jalannya baru sampai sana ya, sampai ke Desa Mekarwangi aja. Mungkin lagi entah itu entah itu tertunda atau apa. Mungkin kayaknya jalanannya nanti akan diperbaiki semua ya. Ya mudah-mudahan aja lah.
Tapi oh iya betul, ini lagi ya, sedang ada perbaikan jalan ternyata di beberapa ruas. Ini jalanan udah kayak gini lagi. Oke. Kita estimasi untuk sampai ke lokasi itu sekitar setengah jam lagi. Masih 8 kilo lagi. Ya karena memang kondisi jalan kayak gini jadi menghambat perjalanan ya. Kalau jalanannya mulus mungkin nggak sampai setengah jam kayaknya kalau untuk menempuh jarak 8 kilo. Oke, kita lanjut dulu ya perjalanannya ya. Oke, teman-teman, bentar lagi kita mau nyampe ya ke Bendungan Jati Gedenya. Nah, ini kita masuk dulu ke jembatan nih. Nah, itu di sebelah. Ini di bawah tuh alur arus ya, arus aliran sungai bendungannya tuh. Ya, tuh teman-teman. Dan, ya, itu udah Bendungan Jati Gede. Kita parkir dulu, pinggirin. Hup. Nah, itu tuh Bendungan Jati Gedenya tuh. Ya, airnya gede banget airnya. Nah, kalau ini di bawah ini aliran sungainya nih. Aliran sungai. Hmm. Nah, kayaknya kita maju ke depanan dikit kali ya, biar bagus, biar jauh lebih deket. Kita siap-siap dulu. Oke. Yuk kita maju dikit supaya dapat view bagus. Nah, di apa ya, di Jati Gede ini yang paling tempat wisata yang paling bagus itu adalah namanya Tanjung Duriat. Jadi teman-teman kalau mau ke Jati Gede, uh, destinasi wisatanya Tanjung Duriat aja. Tadinya sih pengen masuk ke dalam ya, tapi ditutup, nggak boleh masuk kita. Kita diputerin arahnya ke jalan sini nih. Ya mudah-mudahan bisa masuk ya. Bisa jadi kita lihat foto bendungannya dari atas. Ajib tuh kalau bisa masuk kayak gitu tuh. Nah ini jalanan udah mulai bagus nih. Gak kayak jalanan yang tadi. Aduh, yang tadi mah parah banget. Kacau. Tapi itu jalanan sebetulnya lagi di ini loh, lagi diperbaiki loh.
ya sedang dalam proses perbaikan. Mungkin beberapa bulan ke depan itu mungkin udah jalannya udah bagus, udah beton kayak gini. Ya mudah-mudahan cepet ya pekerjaannya ya. Jadi buat kita nggak boleh masuk. Ada tulisannya. Tadi kita jalan mana ya? Apa kita? Oh kayaknya kita masuknya diarahin ke Tanjung Duriat. Oh sini nih. Coba kita ambil kiri ke arah Tanjung Duriat. Ini seandainya jalannya dari awal kita masuk itu udah bagus, wah kayaknya semakin menambah nilai wisata di Jati Gede nih. Tapi kan terkadang kan kalau masyarakat yang apalagi yang baru pertama kali ke Jati Gede, lalu dia disuguhkan dengan jalanan yang kayak gitu, jelek kayak gitu, itu setidaknya memberikan kesan ah males ke Jati Gede lagi jalanannya jelek gitu. Tapi kalau akses jalannya bagus, ya pasti akan menambah nilai dari wisata Jati Gede ini, bendungan Jati Gede ini. Jalannya mah enak kalau udah sampai sini. Oh, sejuk ya. Nah, tuh, mudah-mudahan kita bisa masuk. 20.000 bayarnya. Coba deh kita masuk ya. Hmm. Iya. Per orangnya 20.000. 20.000. Jadinya 2.000 ya. Jadi totalnya berapa? 22.000. Ini teh tiasa ke itu tuh teh ke atas bendungannya pisan. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Yang kesininya ya, yang Ah, ininya nggak bisa. oh nggak Kalau bisa. itu bukan untuk umum. Oh, yang ada tulisan yang karyawan itu ya. Karyawan jarang masuk gitu. Iya. Ya, emangnya teh. Iya. Oh iya, ternyata teman-teman kita tuh nggak bisa masuk ke apa ke jalan yang pas di atas bendungannya itu ya. Jadi kita nggak boleh masuk selain karyawan. Jadi kita masuk diarahin ke wisata Duriat, Tanjung Duriat. Nah, nanti kita lihat-lihat ya di dalam ada apa aja. Kayaknya di sini cocok nih.
Warung nasi, oh iya ditutup tuh. Parkir, warung, musola, toilet. Nah, coba kita lihat ya. Roda 2, roda 4. Ini aja. Up. Ya, sekarang kita mau perjalanan pulang. Tadi kan udah ya, kita ke Jati Gede. Lokasinya di Tanjung Duriat. Nah, itu tempatnya itu paling enak dan paling bagus buat spot-spot foto-foto. Ya. Jadi buat kalian yang mau ke rencana main ke Jati Gede, direkomendasiin mending ke Tanjung Duriat. Ya. Oke, sekarang kita pulang, beda arah ya. Kalau tadi kan kita via Tomo Pase, sekarang kita pulang melalui daerah Situraja. Ya. Kita pulang lewat Situraja. Estimasi sampai rumah sekitar 1 jam dari sini. Kalau jalan via Situraja kayaknya tidak separah via Tomo dan Pase. Jadi buat kalian yang mau rencana ke Jati Gede, lebih baik via Situraja jalannya. Ya. Daripada kita harus pegel-pegelan ngelewatin jalan jelek yang via Pase atau Tomo. Itu kalau dari arah Sumedang Kota. Tapi kalau dari arah Majalengka, ya mungkin lebih baik jalan situ. Oke, kita lanjut perjalanan dulu ya. Nanti kalau udah di Situraja, kita update lagi gimana jalurnya atau gimana situasi kondisi jalannya ya. Nah, sekarang kita masuk ke Desa Ranjeng. Kalau ingat Desa Ranjeng tuh jadi ingat zaman KKN ya waktu kuliah. Ya sempat punya temen KKN yang tugas KKN-nya di sini. Ya. Dan nanti di depan kita nggak akan jauh, nggak akan lama lagi. Itu kita udah masuk ke jalan besar keluar dari Situraja. Begitu. Ya sebetulnya sih deket sih,
estimasi perjalanan deket tuh ya deket arah sini. Nah nanti di depan nih jalan besar nih kita ketemu keluar situ aja nih. Nah ini teman-teman, kita sekarang belok ke arah kanan, ke arah Sumedang Kota. Kalau ke kiri itu nanti kita bisa ke Wado, lalu tembusnya nanti ke Malangbong, ke Tasik, ke Nagrek. Nah itu ke kiri. Kita belok ke kanan ke arah Sumedang Kota. Nah kalau udah sampai jalan sini nggak akan lama lagi nih. Paling sekitar 40 menit lagi kita sampai rumah. Ya, cepet. Sebetulnya cepet jalan sini. Kalau untuk kondisi jalan raya, ya jalannya gini. Ya, terlalu lebar enggak, terlalu kecil juga enggak. Karena ini udah masuk ke jalan kabupaten. Tapi kita harus tetap, selama itu di perjalanan kita harus hati-hati aja. Nah ini gang Cigangsa namanya. Ada sih saudara di sini, ya. Karena kan orang tua bapak itu asli Sumedang, jadi banyak saudara di sini. Di Cigangsa ada, di Situraja ada, di Desa Cisitu juga ada. Nah di depan ini pasar ya, pasar Situraja di depan. Pasar Situraja, sampingnya itu alun-alun Situraja. Nah biasanya kalau di Situraja daerah macet ya di sini nih, di pasar sama di alun-alun. Tapi alhamdulillah ya, lancar nih, nggak macet. Ya karena kan ini kan hari raya Idul Adha ya, jadi orang-orang pada libur dan fokus merayakan hari raya Idul Adha-nya. Begitu. Nanti setelah ini jalanan kita kayak di ini loh, kayak jalan-jalanan hutan-hutan gitu, pinggir-pinggirannya. Pinggirannya hutan, bukan hutan sih ya, tapi banyak pepohonan lah kiri kanan. Dan jalanan juga berkelok. Ya. Seru-seru juga sih jalannya, seru. Ya, ini udah, kalau udah sampai jalan sini, ini udah tahu jalan lah pulang. Jadi kita nggak perlu map lagi kayaknya. Nah, seperti ini teman-teman jalannya, ya. Kanan kiri itu pohon, banyak pohon, pepohonan. Sebelah kanan itu pohon bambu, ya. Kiri kanan juga bambu. Jadi jalanannya berkelok. Ya. Kalau malam hati-hati ya lewat sini ya, karena kayaknya minim banget nih lampu penerangannya. Nah ini baru nih ada lampu penerangannya. Nanti di depan juga kita bakal ketemu lagi jalan yang kayak gitu berlanjut. Dan jalanan di sini banyak ini ya, banyak tambalan. Jadi agak bergelombang. Harus pintar-pintar pilih jalan aja. Ini jalanan dari dulu tetap aja kayak gini.
bergelombang kayak gini nih. Dari zaman sekolah ya, sampai kuliah dan sampai sekarang masih ada jalanan kayak gini. Tuh, kita bakal nemu lagi jalan-jalanan yang kanan kiri masih banyak pepohonan dan jalanan juga berkelok di sini. Oh ya teman-teman, ternyata tadi di awal video ini kan motor adik ya. Ternyata motornya bukan Beat Street, baru ngeh tadi pas di parkiran ternyata ini motornya X-Ride. Perasaan waktu itu beli Beat Street ya. Lumayan enak sih, tenaga ditanjakan juga oke, tapi tinggal butuh servis kayaknya supaya mesinnya lebih halus lagi. Nah nanti di depan itu ada belokan yang hampir 180 derajat ya. Nanti di depan dia nikung banget pokoknya. Jadi hati-hati aja. Dia selain 180 derajat, dia berbentuk S dia. Set. Coba nanti kita update ya, kita lihat ya jalannya ya. Tikungan yang 190 derajat ini. Nah ini teman-teman, kita sekarang mulai masuk yang tikungan 180 derajat ya. Pertama dia kesini dulu, ini masih biasa tikungannya. Nah ini di depan nih baru. Dia hampir 180 derajat teman-teman. Ya. Nah itulah tikungannya yang apa ya, yang seneng aja gitu kalau jalan situ. Serasa jadi pembalap. Ya. Oh ya, sekarang jam menunjukkan pukul 6 kurang. Sebentar lagi memasuki waktu azan maghrib. Untuk daerah Sumedang dan sekitarnya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya, kita update lagi perjalanan kita. Kalau udah sampai Rancapurut, ya, nanti kita update lagi ya. Sekarang kita lanjut jalan dulu. Oke, lanjut. Ya, sekarang kita udah sampai Rancapurut. Ya, nanti di depan kita belok kanan ke arah Alam Sari. Nah, di sini nih kita belok kanan. Kalau lurus itu teman-teman bisa ke Rancakalong ya. Rancakalong, Taman Dog bisa. Sekarang kita ke kanan ke arah Bundaran Alam Sari. Nah, di depan kita udah sampai ke Bundaran Alam Sari. Nah, ini Bundaran Alam Sari nih ya. Kalau buat kalian yang orang-orang Sumedang tahu banget lah bundaran ini. Ini udah terkenal nih, Bundaran Alam Sari. Kalau ke arah kanan itu ke arah kita tadi, ke arah Jati Gede, Pia, Pase dan Tomo, bisa ke Cirebon juga. Kalau ke arah kiri ini ke Sumedang Kota. Dan kita sekarang lurus. Kita lurus ambil arah Terminal Ciakar. Nah, nanti udah dari sini nggak jauh. Sebelum Terminal Ciakar, kita belok kanan ke arah perumahan Jati Hurip.
karena rumah orang tua saya itu ada di perumahan Jatiurip. Dan nanti kalau udah sampai belokan ke Jatiurip, update lagi ya. Nah ini teman-teman, itu di depan itu udah terminal Ciakar ya, terminal bis Ciakar. Tapi kita sekarang belok ke arah kanan, ke arah perumahan Jatiurip. Oh, mobilnya besar-besar, hati-hati. Oke, kita lanjut. Nah, ini nih. Selamat datang di Desa Jatiurip. Desanya namanya Desa Jatiurip. Perumahannya perumahan Perumnas Jatiurip, Bumi Jatiurip Kencana. Orang tua saya udah lama tinggal di sini dari tahun 98 ya sampai tahun 2023. Nah, udah cukup lumayan lama kan, udah hampir 20 berapa ya, 20 dari 98 ke 2023, hampir 25 tahun. Wah, lama juga ya, 25 tahun ya. Nggak kerasa, padahal kayak baru kemarin, padahal udah 25 tahun tinggal di sini. Ya. Ini dulu jalanan nggak kayak gini nih ya. Sekarang jalanan Jatiurip itu udah banyak rumah-rumah penduduk pinggir-pinggirnya. Dulu ini jalannya hutan ini, ya, hutan bambu. Cuman orang tuh paling serem kalau apa malam-malam ke Jatiurip itu ya. Karena dulu itu benar udah jalannya jelek, hutan bambu, sepi, belum ada lampu penerangan. Nah sekarang, semenjak ada jalan tol, nah sekarang sudah ramai, sudah bukan hutan bambu lagi, tapi udah benar-benar di kanan kiri kita itu jalan tol. Jadi kita di atas jalan tol ini. Tuh, jalanan juga udah lebar sekarang. Dulu mana berani orang malam-malam ke sini. Hutan bambu, jalan jelek, wah, horor. Jangankan orang yang dari luar ya, kita aja sebagai penduduk yang asli atau penduduk Jatiuripnya serem. Karena kan waktu dulu itu akses transportasi itu masih jarang. Cuman ya jarang lah, ojek jarang, ya angkot apalagi. Nah ini nih, ini namanya gerbang masuk Jatiurip. Orang nyebutnya ini jalan dua, karena jalannya terbagi dua antara kiri dan kanan, satu arah. Nah, udah cuma segitu. Pendek jalannya, jalan duanya pendek. Oke, alhamdulillah nih ya, kita perjalanan ke Jati Gede, alhamdulillah. Dari yang pertama via Paseh Tomo, lalu pulangnya kita via Situraja. Alhamdulillah lancar ya, tidak terjadi apa-apa. Dan mungkin kita closing aja ya video kali ini ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga video ini dapat menghibur kalian ya, dapat menambah wawasan kalian yang mau main ke Jati Gede. Dan mudah-mudahan kalian yang menonton video ini diberikan kesehatan, dimudahkan urusannya, dimudahkan dalam mencari rezeki, dan selalu sehat-sehat selalu ya. Oke, mungkin itu. Terima kasih.
Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.